Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bertemu dan jemaat sekalian yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di negara lain, saudaraku. Senang bisa bertemu dan jemaat sekalian. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah hari ini, saudaraku, saya ingin memberikan suatu informasi buat saudara-saudara sekalian. Pada saat saudara memasuki ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng, karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, ketika khotbah saya yang terbaru dirilis, saudaraku, secara otomatis di gadget saudara ada notifikasi otomatis. Maka saudara dapat mengikutinya, dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, saudara sekalian. Demikian informasi. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai semuanya, mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 6, ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Satu kali lagi, ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa lebih dahulu setelah firman Tuhan yang kita baca. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu, Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Sehingga firman Tuhan diberitakan, boleh kami memahami maksud dan rencana Tuhan lewat pemberitaan firman ini. Beri kami bahasa yang sederhana Tuhan, boleh memahami firman Tuhan yang disampaikan. Berkati hamba-Mu dalam penyampaian firman, supaya bisa menyampaikan dengan baik, dengan bahasa yang teratur, boleh dimengerti oleh berbagai lapisan jemaat, baik yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan, kami mendengar Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seri pertama dari tema stres atau depresikah aku, temanya stres atau depresikah aku, saudaraku. Seri pertama itu saya akan jadikan menjadi introduction di seri kedua ini, saudaraku ya, menjadi introduction di seri kedua ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di seri pertama
kita bicara mengenai stres. Dan saudara, di seri pertama itu saudara sudah mengerti bahwa stres dengan depresi itu dua hal yang tidak sama, saudaraku. Orang yang mengalami depresi pasti sudah mengalami stres. Orang yang mengalami stres belum tentu depresi, saudaraku. Jadi harus duluan yang terjadi stres lebih dahulu. Maka di seri pertama juga diberitahu bahwa jangan sampai terjadi kerancuan. Karena kita salah mengerti stres dan salah mengerti depresi, saudaraku. Oke? Dan ketika di seri pertama, saudaraku, ketika kita memahami dunia stres yang dialami oleh setiap orang dengan berbagai kompleks kehidupan yang sulit, saudaraku, ya, dalam kompleksitas kehidupan yang problematika hidup yang rumit itu, saudara-saudara sekalian, maka hal itu menyebabkan kita itu stres, menyebabkan kita stres, saudaraku. Nah, penyebab stres itu adalah kekhawatiran, ya, kecemasan dalam hidup yang sesuai yang dikatakan oleh Alkitab, saudaraku, yang kita baca kemarin dan juga hari ini, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika di seri pertama kita coba menguraikan bahwa stres itu dia mencakup 3 dimensi waktu, yaitu stres itu mencakup masa lalu, dari peristiwa yang dia hadapi itu membuat dia stres, sampai ke masa sekarang, saudaraku, masih stres juga, dan stres itu mencakup dimensi masa depan. Dia khawatir tentang masa depannya, dia khawatir ini, itu yang di depan, saudaraku. Jadi stres itu mencakup 3 dimensi waktu, maka membuat orang stres itu sangat tertekan, saudaraku, karena 3 dimensi waktu menjadi satu dalam kekinian, membuat orang itu sulit sekali bergerak, maka mentalitasnya bisa rusak, saudara sekalian. Oke? Nah, stres itu cara menghadapinya di seri pertama kita bilang, saudara, karena dia berkaitan dimensi masa depan, berkaitan dengan dimensi sekarang dan dimensi masa lalu, maka kita bagi menjadi 2 bagian, saudaraku. Ingat, yang bagian pertama kita bagi disebut mastery of life, yaitu bagaimana kita mengatasi menjadi master dalam hidup kita, baik terhadap masa lalu kita dan juga terhadap masa sekarang kita. Kemudian cara kedua adalah, saudaraku, mystery of God. Karena masa depan itu masih menjadi rahasianya Tuhan, maka perlu ada pemahaman tentang firman yang meneguhkan iman bahwa di masa depan itu Tuhan masih ada di situ, bahwa di depan itu apa yang terjadi di masa depan itu masih menjadi rahasianya Tuhan, yang kita baca di kitab Ulangan 29 ayat 29. Segala yang tersembunyi adalah menjadi milik Tuhan, haknya Tuhan, yang diungkapkan adalah untuk kita dan untuk anak cucu kita, saudara-saudara sekalian. Itu adalah inti daripada seri pertama, tema khotbah stres atau depresi ke aku. Maka sekarang kita akan masuk ke seri kedua. Seri kedua tentu kita akan bahas mengenai depression, saudaraku. 1-2 hari ini, saudaraku, saya menerima banyak SMS, sebanyak WhatsApp dari jemaat saudara sekalian, baik yang lewat HP maupun yang lewat itu, saudaraku, lewat YouTube, saudara sekalian, banyak tanggapan, banyak pertanyaan. Nanti kita akan menjawab di hari Jumat ini, saudaraku, dalam bentuk live streaming. Nah, saudara-saudara sekalian, berapa informasi yang saya terima, ternyata dampak negatif daripada wabah COVID itu, saudaraku, mulai kelihatan, saudaraku, dampaknya, negatifnya, saudaraku. Jemaat mengatakan, Pak, di Singapura, karena COVID itu membuat banyak orang stres dan sudah ada 2 pemuda umur kira-kira 20-an begitu. Sudah tidak pakai pakaian apa-apa, jalan di jalan, Pak, begitu. Dan 2-3 hari saya mendengar berita satu aktor India, Bollywood, saudaraku, bunuh diri karena masalah yang seperti ini, saudara sekalian. Dan baru saya dengar berita dari Sumatera Utara, saudaraku, ada seorang wanita mau terjun dari mall, mau bunuh diri, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ini adalah dampak negatif daripada COVID, saudaraku. Menimbulkan stres yang berat, sehingga kecenderungan manusia itu timbul tindakan-tindakan yang tidak normal lagi, saudara sekalian. Nah, ini menjadi bahaya sekali. Maka tema kita, stres atau depresi ke aku, akan menjawab tantangan zaman. Akan coba menguraikan kasus, mencoba untuk membahas lewat firman Tuhan, supaya setiap kita itu mesti hati-hati, saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas masuk ke depresi, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, ketika kita bicara mengenai depresi, saudaraku, ya, saudara harus ingat baik-baik. Ada beberapa poin yang penting, saudaraku. Ketika kita belajar tentang depression, yang pertama, saudaraku, penyembuhan depresi itu 10% usaha manusia,
90% anugerah Tuhan. Apa maksudnya itu, Pak? Begitu. Saudara mungkin akan bertanya. 10% usaha manusia adalah ketika orang sudah mengalami stres yang membawa dia masuk ke dunia depresi, saudaraku, harus dirawat. Harus cari dokter, saudaraku. Harus makan obat, termasuk orang-orang dekat dia harus menjaga dia, memperhatikan dia, orang-orang yang sayang dia berdoa untuk dia, saudaraku. Itu usaha manusia. Kenapa saya mengatakan 90% anugerah Tuhan? Kalau tidak ada anugerah Tuhan, tidak bisa sembuh, saudara sekalian. Tidak bisa sembuh. Dunia depresi, saudaraku, itu menggerogoti jiwa dalam diri manusia itu. Mentalitasnya hancur, saudaraku. Pikirannya menjadi lemah sekali, saudaraku. Sehingga dia tidak sadar dirinya siapa lagi. Dia tidak hidup di dunia kita yang normal ini. Dia hidup di dunia khayalan. Di dunia maya dia, saudaraku. Dia hidup di situ. Padahal dia masih hidup di dunia ini, saudaraku. Jadi orang yang mengalami depresi itu pertama, 10% usaha manusia, 90% anugerah Tuhan. Kalau bicara mengenai tentang penyembuhannya. Yang kedua, saudaraku, depresi itu tidak pernah terjadi mendadak. Depresi itu butuh waktu, saudara sekalian. Maka di seri pertama saya menjelaskan jangan sampai timbul kerancuan. Baru ribut dengan suami seminggu, ibu-ibu sudah teriak dia depresi. Itu bukan depresi, itu stres, saudara sekalian. Itu ibu itu mengalami stres. Depresi itu butuh waktu tahunan, saudaraku. Paling sedikit setahun, saudaraku, baru dia terjadi, saudaraku, depresi itu. Nah, ketika orang tiba-tiba mengalami bunuh diri, itu bukan saat itu terjadi, saudaraku. Sudah lama penyakit yang bertahun, saudaraku, sudah memupuk seperti mesiu, seperti bom dalam dirinya. Suatu hari dia exploded, saudaraku, dia meledak. Itu depression, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, supaya kita mengerti dengan baik, supaya kita jangan salah mengerti tentang depression itu. Nah, penyebab dari depression itu yang dikatakan Alkitab sama dengan stres, saudaraku. Stres adalah, depresi adalah perpanjangan daripada stres, saudara sekalian. Penyebabnya sama, worriness and anxiety. Kecemasan dan kekhawatiran yang menjadi-jadi, saudaraku. Dari dunia stres itu, karena cemas dan khawatir itu, sudah menyebabkan dia mengalami stres. Stres yang pelan menjadi berat, menjadi akut, tak tertangani dengan baik, membawa orang itu masuk ke dunia depresi, saudaraku. Oke? Jadi, saudaraku, penyebab depresi dengan stres sama, yaitu anxiety dan worriness, kekhawatiran, saudaraku, menjadi-jadi. Nah, pada saat di seri pertama dikatakan, ketika orang sudah mencapai stres yang akut, saudaraku, ketika orang itu sudah mencapai stres yang akut, sudah tidak bisa tidur, harus makan obat tidur, saudaraku, ya, sudah mulai muncul ya tingkah laku yang sedikit aneh, saudaraku. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan mengantar orang itu masuk ke dunia depresi. Nah, setelah dia masuk ke dunia depresi, saudaraku, maka kelihatan yang terjadi, saudaraku, begini. Dunia depresi itu, saudaraku, terdiri dari 5 tahap, 5 fase, saudaraku. Saudara dengarin baik-baik, karena firman Tuhan hari ini, saudaraku, ya, setiap saudara yang mendengar, saudara koreksi diri saudara masing-masing. Saudara jangan pernah bilang kamu tidak pernah stres, saudaraku. Semua orang mengalami hal seperti itu, saudaraku. Jangan pernah bilang bahwa karena aku anak Tuhan, aku tidak bisa stres, saudaraku. Setiap orang akan mengalami hal itu. Maka di seri pertama saya mengatakan, kalau saudara sudah mengikuti khotbah serial saya tentang stres atau depresi ke aku dalam beberapa khotbah seri ini, setelah selesai dengar, saudara mengatakan, aku tidak bisa stres lagi, saudara salah mengerti tentang khotbah saya. Tapi kalau saudara sudah dengar selesai berapa serial khotbah ini, saudara mengatakan, aku sudah tahu kalau nanti aku stres, bagaimana caranya menghadapi stres itu. Kalau ada orang depresi, bagaimana caranya untuk menangani orang-orang tersebut. Berarti saudara sukses mengerti khotbah yang saya sampaikan, mengerti dengan baik, saudara sekalian. Itu maksud saya. Oke, saudaraku. Jadi depresi itu terdiri dari 5 tahap, saudara sekalian. The first step, tahap pertama. Tahap pertama, saudaraku, adalah stres yang akut. Saudara dengerin ya. Tahap pertama adalah stres yang akut yang dibawa masuk ke dunia depresi. Jadi depression itu tahap pertama adalah stres yang akut masuk ke dunia depresi, saudaraku. Nah, di situ stres itu, saudaraku, dia bertambah berat, saudaraku. Stres itu bertambah berat. Waktu di stres yang akut itu dia sudah harus makan obat penenang, saudaraku, ya.
emosinya tidak stabil, saudaraku, tidak bisa fokus, saudaraku, ya, timbul pikiran-pikiran curiga terus, saudaraku, muncul pikiran-pikiran negatif, tangannya mulai gemetaran, saudaraku, ya tidak bisa tidur, gelisah, khawatir, yang sudah menjadi-jadi, saudaraku. Nah, waktu dia masuk di fase pertama the depression, saudaraku, itu bertambah parah, saudara sekalian. Itu bertambah parah. Tingkat emosi menjadi tinggi, saudaraku. Ya, seperti tak terkendali, saudara sekalian, begitu. Dan orang seperti ini, obat yang dia makan itu sudah menjadi suatu adiktif, sudah menjadi ketergantungan pada obat. Kalau dia tidak makan obat, dia gelisah, saudaraku. Dia nggak makan obat, dia gelisah. Jadi bagi dia, obat tidur itu adalah suatu kebergantungan. Itu sudah seperti nyawa dia. Kalau dia tidak makan obat itu, dia tidak bisa tidur, saudaraku. Tutup mata pun tidak bisa. Nah, orang itu dia ada di step pertama, saudaraku. Tahap pertama, fase pertama dalam dunia depresi, saudaraku. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik, saudaraku, ya, udah gemetaran nih, saudaraku, udah gemetaran. Kalau ini tidak ditangani baik, secara perlahan tapi pasti akan mengantar orang ini masuk ke fase kedua, saudara sekalian. Orang ini akan masuk ke fase kedua dalam dunia depresi. Nah, di fase kedua ini, saudaraku, obat tidurnya sudah tidak mempan lagi, saudaraku. Obat tidur yang dia makan harus ditambah cukup banyak. Karena kenapa? Obat tidur yang dia makan itu tidak bisa buat dia tidur. Jadi, orang yang sudah di fase kedua dunia depresi, saudaraku, dia malam kok dia tutup mata, saudaraku, matanya tutup tapi pikirannya jalan. Matanya tutup, hatinya gelisah. Matanya tutup, pikiran jalan. Maka dia tutup mata pun tidak bisa tidur, saudaraku. Buka mata dia susah. Dia tutup mata pun nggak tidur, saudaraku. Karena pikirannya hidup. Pikirannya jalan, saudaraku. Maka dia akan tersiksa, orang seperti itu. Nah, dia itu disebut dia sudah ada di fase kedua, saudara sekalian. Orang seperti itu biasanya sudah jarang mandi, saudara sekalian. Orang seperti itu sudah jarang mandi. Dia mandi udah jarang, saudaraku, begitu ya. Orang seperti itu tidurnya sangat sedikit, saudaraku. Jadi dia mulai hidup dalam dunia khayalan dia, saudaraku. Jadi fase kedua, saudaraku, dalam dunia depresi, fase kedua, tingkat kesadaran daripada orang tersebut, saudaraku, 60% dia masih sadar dunia nyata kita seperti ini, dia masih sadar, saudaraku. 60%. 40% dia sudah ada di dunia khayalan dia, di dunia maya dia, saudaraku. Dia sudah mulai masuk ke dunia dia sendiri. Jadi saudara akan melihat orang yang di fase kedua itu kadang-kadang diam, tidak ngomong sama siapapun, berdiam diri, saudaraku. Dia bisa duduk berjam-jam sendiri, saudaraku, tidak ngomong sama siapa-siapa, enggak buat apa-apa, diam aja, saudaraku. Saudara melihat sinar matanya kosong. Nah, itu orang-orang yang mengalami depresi tahap 2, saudaraku. Artinya, dia konsentrasinya sudah tidak bisa. Fokusnya sudah hancur, saudaraku. Artinya, kalau dikagetkan, dia baru ingat dunia kita, saudaraku. Dia sudah, kesadarannya ke dunia nyata ini hanya 60%. Kalau perut lapar aja, dia baru makan. Dia makan, saudaraku. Ini orang ada di fase kedua. Nah, kalau sudah ada di fase kedua, seperti saudaraku, tingkat kesadaran etikanya hilang. Kasihan ya, ini fase kedua loh, saudaraku. Tingkat etikanya hilang. Artinya, saudaraku, dia nggak peduli orang. Dia nggak peduli orang, saudaraku. Biasanya kalau ada teman yang datang, atau orang tua kita say hello, atau bagi dia segala nggak guna, saudaraku. Dia tidak sadar dunia itu lagi. Dia lebih tenggelam di dunia maya dia. Mau siapa, dia sudah nggak peduli, saudaraku. Jadi, ketika kita melihat orang seperti itu, kita merasa, orang ini kok nggak ada etikanya. Bukan itu, saudaraku. Dia kehilangan nilai-nilai etikanya. Bagi dia itu bukan menjadi suatu keharusan lagi, saudaraku. Bagi dia, I don't care. Yang dia peduli adalah kesenangan tanda kutip untuk menikmati alam khayalan dia. Itu orang depresi itu begitu, saudaraku. Ini fase kedua. Nah, fase kedua mulai timbul, mulai buka pintu, tutup pintu 10 kali gitu, saudaraku. Itu mulai. Cuci tangan, cuci terus tangannya, saudaraku. Udah bersih, cuci lagi. Udah bersih, cuci lagi, saudaraku. Nah, ini orang ada di depresi fase kedua, saudara sekalian. Tingkat kesadaran etikanya sudah hilang, saudaraku. Sudah nggak ada, begitu. Bagi dia nggak peduli, ya. Dia lapar, dia ambil makanan. Dia nggak peduli itu makanan siapa, saudaraku. Itu begitu modelnya. Dan obat yang dia makan itu harus bertambah. Karena sudah tidak pas untuk
diri dia. Dia sudah adiktif, saudaraku. Dia harus tambah obat tidur, obat penenang. Kalau tidak, dia mulai histeri, saudaraku. Itu orang ada di fase kedua. Cukup berbahaya orang ada di fase kedua ini, saudaraku. Cukup kasihan. Nah, kalau fase kedua ini tidak ditangani dengan baik, saudaraku, kalau fase kedua ini tidak ditangani dengan baik, pelan-pelan orang ini akan masuk fase ketiga. Fase ketiga adalah fase transisi yang menakutkan, saudaraku, karena depresi itu ada 5 tahap. Fase ketiga itu dia ada di pertengahan, saudaraku. Fase ketiga itu fase yang krusial bagi seorang yang mengalami depresi, saudaraku. Karena di fase ketiga ini, saudara sekalian, tingkat kesadaran orang itu sudah tidak seperti di fase kedua. Di fase kedua, tingkat kesadaran akan dunia nyata itu 60%. Di dunia maya dia, di dunia khayalan dia itu 40%. Tapi ketika dia sudah ada di fase ketiga, saudaraku, ya, tingkat kesadaran dia di dunia nyata kita, saudaraku, tinggal 40%. Nah, dunia maya dia, dunia khayalan dia, saudaraku, 60%. Itu di orang ada di fase ketiga, saudara sekalian. Nah, fase ketiga ini, saudara-saudara sekalian, adalah fase yang krusial karena kenapa? Karena tingkat kesadarannya sudah lemah, saudaraku. Ada momen-momen tertentu dia tersadar, saudaraku. Nah, waktu momen tertentu dia tersadar, fase ketiga adalah pertemuan daripada fase pertama dan fase kedua, menghasilkan fase ketiga. Fase ketiga itu ibaratnya bensin ketemu api, saudaraku. Ya, itu fase ketiga. Membuat dia itu, saudaraku, luar biasa berkecamuk dirinya. Ya, dia tidak bisa terima dia punya pas. Dia tidak bisa terima dia punya present. Dia menakuti dia punya masa depan, saudaraku. Itu bergolak di pikiran, itu ada di fase ketiga, saudaraku. Ya, di fase ketiga itu, saudaraku, luar biasa gundah gulana jiwanya, saudaraku. Maka di fase ketiga ini, saudaraku, ya, orang seperti ini, dia kadang-kadang menangis sejadi-jadinya, saudaraku. Kalau dia ingin teriak sekuat-kuatnya, saudaraku. Ini orang di fase ketiga ini, orang depresi, saudaraku. Kalau dia sudah tidak kuat, dia akan teriak sekuat-kuatnya. Kalau dia meratap sesedih-sedihnya, saudaraku. Ya. Dan kalau dia rasa kesal, dia ekspresikan dengan cara apa saja, saudaraku. Ini orang ada di fase ketiga. Jadi dia mau kuat-kuatnya supaya dalam dirinya itu dia ingin keluar, saudaraku. Dia ingin tidak menerima kenyataan sebelum, tapi fase ketiga ini adalah karena ketidakmampuan menerima kenyataan hidup, saudaraku, dan dengan kehidupan yang dia alami, saudaraku. Realita yang dia hadapi, saudaraku, dia tak bisa terima, saudara sekalian. Jadi dia punya worldview hancur, saudaraku. Dia punya mentalitas hancur. Itu bukan di stres lagi, tapi sudah masuk fase ketiga di dunia depresi, saudaraku. Orang ini sudah kasihan yang seperti ini. Sudah kasihan, saudaraku. Kalau dia di fase ketiga ini, saudaraku, dia mulai bicara sendiri. Dia mulai bicara sendiri, saudara sekalian. Dia mulai ngomong sama dirinya sendiri. Dia mulai main-mainin tangannya, saudaraku. Dia mulai, bagi dia tangannya, gerakan tangannya ada artinya, saudara sekalian. Dia gerak ke kiri, ke kanan, itu ada artinya, saudaraku. Arti dalam dunia khayalan dia. Arti dalam dunia khayalan dia. Nanti dia senyum sendiri, saudara sekalian. Ya. Suatu hari, waktu saya khotbah di satu gereja, saudaraku. Habis selesai khotbah, seorang ibu datang, "Pak, tolong anak saya." "Kenapa, anak ibu?" "Anak saya mengalami depresi." "Sini saya ketemu mana orangnya." Itu duduk di belakang. Orang itu kira-kira umur 40-an, saudaraku, begitu. Mamanya ngomong, "Pak, dulu dia sekolah kedokteran, tidak lulus." "Oh, begitu, Bu." Nah, saya ketemu dia, tanya namanya. Dia masih sebut nama, saudaraku. Masih sebut nama. Tapi kemudian dia senyum sendiri, ngomong-ngomong mulutnya sendiri, begitu. Ya. Saya ingin tahu, saya tanya dia. Lagi ngomong sama siapa? Ada kepentingan apa? Karena saya tahu orang demikian, saya ngerti bahasanya, saudaraku. Ada kepentingan yang sangat penting. Saya tahu dia jawab apa? "Iya, malam ini ada orang mau dioperasi. Operasi besar." Dia ngomong gitu, saudaraku. Itu khayalan dia, saudaraku. Ya. Karena saya harus ke situ. Untuk operasi itu hanya saya yang bisa operasi orang seperti itu. Gitu. Orang sakit itu katanya. Itu dunia khayalan dia, saudaraku. Itu level 3, saudara sekalian. Itu level 3. Jadi ketawa sendiri, saudaraku. Ngomong sendiri.
tangannya bergerak-gerak, saudaraku, begitu, mau teriak sejadi-jadinya. Ya, saudaraku, fase kedua yang kehilangan etika itu, di fase ketiga, saudara-saudara sekalian, ya, tambah parah kehilangan etikanya. Ini orang yang mengalami depresi di fase ketiga, saudaraku. Kasihan sekali. Dia sudah hampir lupakan dirinya, saudaraku. Dia lebih mengikuti ya apa adanya gerakan tangan dia, saudaraku. Dia sudah tidak peduli dunia nyata. Dunia nyata bagi dia tinggal 40%, saudaraku. Dia lebih cenderung kepada dunia maya dia. 60% dia sudah hidup di sana. Maka orang seperti saudaraku sudah jarang mandi. Jarang mandi. Kalau makan pun seadanya, saudaraku. Dia makan pun dia sudah milih makanan sesuai alam khayal dia, saudara sekalian. Begitu. Jarang minum, saudara, orang seperti itu, saudaraku. Kadang-kadang dia sadar sebentar, kadang-kadang enggak. 40% itu masih kelihatan. Kadang-kadang masih tahu enggak keluarga dia? Tahu, saudaraku. Masih tahu. Begitu. Dan waktu kita bentak dia, waktu kita kagetin dia, dia sadar kembali ke dunia nyata kita. Tapi sebentar aja, saudaraku, dia akan balik lagi ke dunia maya dia. Yuk kagetin dia, dia sadar. Dia balik ke dunia kita, saudaraku. Tapi karena tinggal 40%, sebentar aja, paling 5 minutes, dia kembali akan masuk ke dunia maya dia. Dia sudah tenggelam di dunia, saudaraku, di dunia khayalan dia. Dia sudah hidup di sana dengan pikiran yang enak-enak, saudara sekalian. Nanti dia bisa ngomong, ada orang mau halangi dia, ada orang mau ganggu dia, ada orang mau cari dia. Dia nggak boleh masuk ke rumah itu. Jadi ngomongannya sudah ngomongan yang kita melihat sudah di luar logika, saudara sekalian. Itu orang ada di fase ketiga. Kasihan sekali. Nah, kalau sudah ada di fase ketiga ini, kita melihat orang seperti itu, kita sudah kategorikan dia orang sakit jiwa. Benar, saudaraku. Sudah susah. Sudah susah hidupnya, saudara sekalian. Dia harus ada orang yang jaga. Dia tidak boleh dibiarkan sendiri, saudara sekalian. Maka orang sebenarnya kalau tidak dijaga, dia bisa lakukan hal yang bahaya, saudaraku. Membahayakan orang lain juga membahayakan diri sendiri. Karena dia sudah tidak sadar tingkat bahayanya ketika dia melakukan hal tertentu, saudara sekalian. Nah, fase ketiga ini, saudaraku, kalau tidak tertolong dengan baik, saudaraku, pelan-pelan masuk lagi, dia akan masuk fase keempat. Kalau orang depresi itu sudah masuk di fase keempat, saudara-saudara sekalian. Fase keempat ditandai dengan, saudaraku, sudah ada suara-suara. Sudah ada suara-suara, saudaraku. Ada suara-suara. Ya. Di fase keempat itu, saudaraku, dia sudah dikendalikan oleh suara. Jiwanya terpecah-pecah, saudara sekalian. Suara-suara yang dia sudah hidup karena disuruh oleh suara-suara, gitu, saudaraku. Puji Tuhan kalau suara sini ngomong A, sini ngomong A, saudaraku, dia masih bisa hidup. Tapi kalau sini ngomong A, sini ngomong B, saudaraku, udah teriak. Dia teriak, dia histeris, saudaraku. Ini orang depresi yang ada di fase keempat, saudaraku. Dia ada di fase keempat. Nah, orang yang sudah masuk di fase keempat dalam depresi itu, dia bisa melukai dirinya sendiri. Dia bisa melukai orang lain, saudara sekalian. Saya di WhatsApp oleh satu jemaat. Pak, tolong adik saya bisa nggak? Kenapa adikmu? Adik saya tamatan dari Amerika, summa cum laude. Itu orang pintar, saudaraku. Tamatan dari Amerika, summa cum laude. Tapi nggak tahu kenapa, Pak, dia mengalami depression, Pak. Begitu. Dia pakai pisau, dia baret perutnya sendiri, Pak. Dia makan kotorannya sendiri, Pak. Nah, orang seperti itu sudah ada di depression fase keempat, saudara sekalian. Jadi kecenderungannya adalah melukai diri, saudara sekalian. Kecenderungan, maka tidak boleh orang yang sudah di fase keempat itu, dia tidak boleh tinggal di kamar yang dalam kamar itu bisa dikunci pintunya. Nggak boleh, saudaraku. Nanti dia lukai dirinya sendiri. Dia bisa gigit lidahnya, saudaraku. Dia nggak boleh ada barang-barang berbahaya, pisau atau apa di samping dia, saudaraku. Dia bisa melakukan tindakan fatal. Karena orang yang ada di fase keempat dalam depression, saudaraku, tingkat kesadaran dunia nyata kita tinggal 20%. Tinggal 20%. Dunia khayalan dia itu 80%, saudaraku. Jadi 20% betapa sedikitnya itu, saudaraku. Hanya karena dipaksa pakai pakaian, dia pakai, saudaraku. Begitu. Kalau tidak disuruh pakai pun, dia tidak pakai, saudaraku. Ya. Tidak disuruh mandi pun, dia tidak mandi. Dikasih makan pun, dia makan seadanya, saudaraku. Karena dia sudah ngomong sendiri. Dia sudah ketawa sendiri, saudaraku. Ya. Dia kadang-kadang menghadap tembok,
tangan kakinya sudah bergerak, kadang-kadang dia gemetaran sendiri, dia sudah hidup dunia itu sudah fase keempat. Tingkat kesadarannya tinggal 20% di dunia nyata. Di dunia khayalan itu 80%, saudaraku. Maka orang seperti itu karena digerakkan oleh suara-suara, saudaraku, maka dia bisa telanjang, saudaraku. Dia bisa buka baju, buka celana, dia lari keluar, saudaraku, dia jalan-jalan, saudaraku. Kenapa orang sakit jiwa bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian? Karena dunia nyatanya tinggal 20%, alam khayalannya 80%, ditambah dengan suara-suara itu sudah memutar balikkan cara berpikir dia. Jadi orang yang sudah ada di fase keempat, saudaraku, tingkat berpikirnya sudah rendah. Kecepatan berpikirnya sudah menurun drastis, saudaraku. Dia ambil barang aja dia nggak bisa, saudaraku, udah gemetaran. Tingkat kecerdasannya pun sudah menurun, saudaraku, begitu. Karena sudah nggak bisa, saudara sekalian. Udah nggak bisa, begitu. Bahaya pun dia sudah nggak tahu, saudaraku. Ya. Makanan itu tidak dimasak pun dia udah nggak ngerti, saudaraku, begitu. Ya. Pakaian pun kalau tidak dipakai, dia pakai terbalik, saudaraku. Bagi dia pakaian nggak ada artinya, saudaraku. Dan suara-suara itu yang mengajar hidup dia. Kalau kamu mau sukses dulu, kamu apa? Jadi orang dalam depresi itu ada faktor penyebabnya loh, saudaraku. Maka ketika orang depresi datang ke saya bukan layani orang depresi itu dulu. Belum, saudaraku. Saya harus ketemu orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat, saudaraku, dengan dia. Saya ingin tahu faktor penyebabnya apa. Latar belakang yang menjadikan dia seperti apa. Ya, karena sesuatu obsesi yang tidak tercapai, atau putus pacar, atau dikecewakan, atau cita-cita tercapai, itu ada faktor penyebabnya, saudaraku. Mungkin itu 10 tahun yang lalu, mungkin itu 5 tahun yang lalu, mungkin itu sudah 15 tahun lalu, sampai hari ini. Berarti orang itu dari stres menuju depresi sudah akut luar biasa, saudaraku. Maka dia ada di level 4 dalam dunia depresi, saudaraku. Jadi melayani orang sakit jiwa itu tidak serta datang sini saya doain. No, saudaraku. Kita harus telusuri faktor penyebabnya apa. Dari situ kita coba untuk mengajar dia hidup, saudara-saudara sekalian. Suatu hari saya khotbah di Solo. Selesai khotbah, suami istri datang ke saya, Pak Antoni, tolong, kenapa? Anak saya, Pak. Anak saya itu perempuan, sekarang ada di rumah sakit. Kenapa anak ibu? Tolong doain, dia lagi sakit. Oke. Saya sama suami istri ini ke rumah sakit. Waktu ketemu di rumah sakit, saya lihat anak gadis ini matanya serem, saudaraku, begitu. Wajahnya tegang, begitu. Saya lihat sebentar, saya tahu ini orang sakit jiwa. Saya panggil ibu ini sama suaminya datang ke samping, saya ngomong, ibu bapak harus berterus terang kepada saya, tidak boleh tutup-tutupin. Kalau tutupin, saya tidak bisa tolong. Nah, suami istri baru cerita. Ini anak gadis sebenarnya kuliah di Jakarta. Dia kuliah Jakarta, dia jatuh cinta kepada seorang pemuda yang lain sukunya, saudaraku. Nah, papanya tidak suka, begitu. Dia dipaksa pulang, gitu. Dipaksa pulang kira-kira 2 tahun, Pak. 2 minggu terakhir dia lompat dari lantai 2, Pak. Nggak mati, tangannya patah. Oh, dia mengalami depression kalau begitu, Bu. Nah, waktu saya ketemu anak gadisnya lagi, saya coba masuk ke social life dia, karena saya tahu dia udah begitu modelnya. Saya tanya dengan satu kalimat sederhana, saudaraku. Dia baik ya, suka tolong kamu ya. Dia kaget, saudara. Karena ada orang yang coba memasuki dunia khayalan dia. Dia senyum, saudaraku. Dia cerita, iya dia baik. Malam-malam suka antar makanan. Kami belajar sama-sama. Kasian sih, saudaraku. Kasian sih. Karena cintanya diputuskan orang tua begitu saja, saudaraku. Dia benar-benar tertikam hatinya, saudaraku. Dia kehilangan harapan dia. Ya, dia cerita semua yang bagus-bagus. Nah, udah cerita, dia lihat saya, dia mulai senyum. Dia melihat orang ini kayaknya mau mengerti dia. Ya, dia giniin tangannya ke saya, saudaraku. Artinya cas gitu, saudaraku. Sambil senyum. Maksudnya waktu dicas itu artinya kita sama gilanya, saudaraku. Karena saya dulu pernah, saudaraku, begitu. Pernah sakit jiwa. Kasiannya anak gadis. Saya bilang sama suami istri ini, kasihan nih anak, bapak enggak boleh begitu terhadap anak, begitu. Dia itu kehilangan masa depan, ketakutan akan hidup. Ya. Saudara, itu orang depresi seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di level 4, saudaraku ya, buka baju, makan kotoran sendiri, baret perut sendiri, melukai diri, melukai orang lain, semua tindak itu karena pengaruh suara, saudara sekalian. Kalau kamu buka baju, telanjang keluar jalan, kamu udah sukses.
Kalau kamu lihat orang-orang ketawa terhadap kamu, itu orang bodoh semua. Mereka ngerti. Maka orang sakit jiwa ini keluar tanpa pakai pakaian, saudaraku. Orang yang sudah ada di level 4, fase 4 dunia depresi, saudaraku, semuanya menjadi kacau. Tingkat kesadaran kan sudah rendah sekali, saudaraku. Tinggal 20% sekali, saudaraku. Jadi apapun dia sudah lakukan, hanya secara instingtif aja, nalurinya aja, saudara sekalian. Jadi dia sudah ada di level 4. Nah, orang yang sudah ada di level 4, saudara-saudara sekalian, kalau tidak tertangani, saudaraku ya, di level 4 tidak tertangani, maka akan membawa orang ini masuk ke level 5. Nah, dia masuk ke level fase 5 dunia depresi, saudaraku. Nah, fase kelima itu, dia sudah kehilangan kesadaran dirinya, saudaraku. Di fase 5 itu, saudara ya, hanya ada berapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, saudaraku, masuk rumah sakit jiwa untuk selama-lamanya. Meringkuk di rumah sakit jiwa untuk selama-lamanya. Itu. Kenapa, saudaraku? Karena sudah tidak bisa. Gitu. Nah, ingat, saudaraku, rumah sakit jiwa zaman dulu waktu saya masuk itu, saudaraku ya, saya tinggal di rumah sakit jiwa di depan rumah sakit Husada. Namanya Dharma Jaya. Sekarang rumah sakitnya sudah nggak ada, saudaraku. Zaman itu 1 hari 50.000. Jadi udah berikut obat, tinggal, makan, dokter, itu semua sudah, saudaraku. Begitu. Sama suster yang jaga kita, suster laki-laki, suster perempuan. 1 hari 50.000 itu zaman dulu, saudaraku. Nah, sekarang sudah berapa kali lipat. Jadi, saudara, rumah sakit jiwa pun butuh biaya besar. Mahal, saudaraku. Jadi, kalau saudara mau gila, cek dulu buku tabungan. Kalau tinggal 200.000, jangan gila, saudaraku. Nggak ada yang rawat loh, saudaraku. Jadi rumah sakit jiwa pun mahal. Nah, orang yang masuk di fase kelima, poin pertama, pasti masuk rumah sakit jiwa dan tinggal di sana untuk selamanya. Tetapi kalau keluarga tidak berdaya, tidak punya uang, saudaraku, dipindahkan, dibawa ke pusat rehabilitasi yang sederhana, yaitu yang ada rumah, dikunci pintunya, ditinggal dalam, begitu, saudaraku. Atau tingkat yang lebih rendah ekonominya, ya pakai cara kampung, saudaraku, dipasung kakinya, masih ingat nggak? Pakai kayu dibuat 2 lubang, kakinya dimasukin, diikat pakai rantai, saudaraku, karena dia sakit jiwa, saudaraku, begitu. Ya. Nah, orang-orang sekasian sih, saudaraku, nggak tertolong yang seperti itu. Mau diapain lagi, saudaraku, begitu. Ya, tinggal tunggu dia, akhirnya dia mati, saudaraku. Atau poin yang terakhir, saudaraku, commit suicide, bunuh diri, saudaraku. Karena jiwanya sudah terpecah-pecah, dia sudah tidak kuat lagi, saudaraku. Suara itu menyuruh dia bunuh diri. Maka banyak orang sakit jiwa itu bunuh diri, orang depresi, saudaraku. Ada yang terjun dari lantai 50, saudaraku. Ada yang tembak kepalanya, ada yang makan racun, ada yang mau lompat dari tempat berbahaya, saudaraku. Ada yang masuk ke dalam api, ada yang pakai pisau, potong dia punya lidah, potong di leher, mati, saudaraku. Jadi, kalau sampai sudah di level 5, saudaraku, itu yang terjadi, saudaraku. Tidak ada pertolongan, saudaraku, kecuali tinggal 1 poin. Apa? Anugerah Tuhan, saudaraku. Saudara, saya adalah orang yang mengalami stres pada zaman saya hidup masih muda. Saya mengarungi stres itu sampai akut. Saya adalah orang yang masuk ke dunia depresi. Saya masuk di tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat juga saya masukin. Saya telanjang di jalan, saudaraku. Dan saya orang yang juga masuk di tahap kelima. Saya mau terjun dari penyeberang Hayam Buruk Gajah Mada itu untuk bunuh diri, saudaraku. Tidak mati saya. Karena saya dapat anugerah Tuhan, saudara sekalian. Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa, saudaraku. Can you imagine? Oleh sebab itu, waktu saya memberikan firman seperti itu, hati saya mengerti sekali apa yang sedang terjadi pada zaman ini, saudaraku. Dengan adanya pandemi COVID ini, saudaraku, ya, dampaknya kelihatan. Mulai ada orang kesulitan keuangan, kesulitan relasi, kesulitan pekerjaan, itu baru kelihatan kulitnya, saudaraku. Nanti 3 bulan kemudian, setengah tahun kemudian, 1 tahun kemudian, baru kelihatan faktor kejiwaannya muncul, saudaraku. Ini sudah ada kan? Aktor Bollywood dari India, saudaraku. 2 hari lalu saya dengar berita bunuh diri. Hari ini saya dengar berita di Medan, saudaraku, ada orang lompat dari mall, dari lantai 7. Di Singapura saya dengar, saudaraku, baru-baru ini 2 pemuda umur 20-an, mereka naked, telanjang di jalan, saudaraku. Karena depression. Jadi, saudaraku, waktu saya berikan firman seperti ini, hatiku sangat prihatin. Gitu. Karena aku pernah melewati masa-masa seperti ini. Firman Tuhan yang diberitakan ini, saudaraku, you tahu, you bisa khawatir. You tahu, you bisa gelisah. Tapi apa yang saya ajarkan hari ini, saudaraku, kalau kamu stres, kamu harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Supaya saudara terhindar dari dunia depresi. Saudara-saudara sekalian. Hari ini,
Setiap saudara yang mendengar firman ini, dengarkan baik-baik. Tuhan sayang kau. Tuhan tidak mau kamu masuk ke dunia depresi. Mungkin kamu sudah stres berat. Masalah keuangan, kehidupan, saudaraku. Di rumah terus tidak kemana-mana, saudaraku. Bingung, nggak tahu harus buat apa. Mungkin engkau sedang di jalan, bawa mobil dengar khotbah ini. Atau engkau di rumah bersama keluarga, nggak tahu harus buat apa lagi dalam hidup. Atau engkau seorang anak muda, seorang ibu yang kehilangan suami, tinggal di rumah, nggak tahu bagaimana menjaga anak, gimana cara menghidupi anak, saudaraku. Atau engkau stres karena penyakit berbahaya, karena COVID ini membuat kamu nggak tahu harus buat apa. Yuk dengar khotbah ini. Tuhan sayang engkau, saudara sekalian. Tuhan sayang engkau. Jangan pernah masuk ke dunia ini. Jangan pernah. Dunia adalah dunia yang menakutkan. Dunia maut, jangan pernah masuk ke dunia ini. Kita tidak akan jadi siapa-siapa lagi. Harga diri, mentalitas, semua hancur lebur, saudaraku. Kita akan menjadi seongokan daging yang tinggal di rumah sakit jiwa, yang tidak bisa buat apa-apa, saudaraku. Ya, jangan pernah masuk ke dunia ini. Saya hanya akan dapat anugerah baru bisa seperti ini hari, saudaraku. Sehat kembali, segar kembali, saudaraku. Saudara sekalian, kiranya firman hari ini, baik saudara yang ada di luar negeri, saudara ada di kota-kota, mungkin di situ siang, subuh, dengarin khotbah ini baik-baik. Saudara yang ada di Indonesia, di Batam, Jakarta, Surabaya, Malang, Magelang, Bandung, di Tangerang, di Medan, di Makassar, di Manado, dengar khotbah ini baik-baik, saudaraku, supaya engkau sigap dalam menghadapi hidup, karena Tuhan cinta engkau. Bawa pulang firman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Menjeritlah dalam hatimu kalau engkau rasa engkau ada di penjelasan ini. Mungkin engkau ada di seri pertama, engkau mengalami stres. Atau engkau ada di seri kedua di tahap-tahap tertentu dalam dunia depresi. Kau minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong kau. Engkau minta sama Tuhan supaya anugerah Tuhan tiba kepada engkau. Engkau minta sama Tuhan supaya engkau dihindarkan dari hal-hal yang sangat menakutkan. Kau doa sendiri-sendiri, saudaraku. Lihatlah Tuhan. Pandanglah Tuhan karena Dia cinta engkau. Dia mau meluruskan jalanmu. Dia mau meneguhkan engkau. Dia mau pimpin engkau ke jalan yang benar. Dia mau bawa engkau ke padang rumput yang hijau. Dia ingin membawa kamu ke air yang tenang. Karena Tuhan ingin menolong engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya kuasa Tuhan turun atas umat, dimanapun umat Tuhan berada, di kota Indonesia maupun di kota-kota di luar negeri. Tangan Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan menganugerahkan damai sejahtera dalam hati jemaat. Tangan Tuhan berkenan meletakkan di atas kepala jemaat. Tangan Tuhan berkenan meletakkan di hati jemaat. Supaya mereka ada damai sejahtera. Pikiran mereka dipulihkan. Dunia stres mereka boleh terkendali dengan baik. Dan jauhkan mereka dari dunia depresi. Tolong anak-anak-Mu Tuhan di zaman yang berbahaya ini. Pandemi COVID ini Tuhan sangat menakutkan. Membawa umat muncul dampak-dampak negatif yang amat berbahaya. Tuhan Yesus, tangan Tuhan menolong. Tangan Tuhan meneguhkan. Tangan Tuhan memimpin setiap umatnya. Dengar hamba-Mu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. I will trust in